Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia maya, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel YouTube ini. Dan sebelumnya mohon maaf karena materi yang saya bagikan agak terlambat karena padatnya jadwal di bulan suci Ramadan ini. Baik, pada kesempatan ini kita nanti akan membahas yang namanya tiga perilaku dalam ekonomi, yakni produksi, distribusi, dan juga konsumsi yang kita potret terkait dengan etikanya. Jadi ada etika produksi, ada etika konsumsi, dan juga ada etika distribusi. Pertama adalah terkait dengan etika dalam berproduksi atau etika Islam bidang produksi. Bagaimana Islam memandang terkait dengan produksi itu? Nah, sebelum kita membahas hal tersebut, kita harus mengerti dulu apa sih pengertian daripada produksi itu tersendiri. Baik, saya ulangi, maaf. Faktor produksi yang lainnya adalah terkait dengan etika. Nah, etika dalam berproduksi itu adalah berorientasi kepada yang dibenarkan oleh Islam. Artinya, kita tidak boleh memproduksi barang-barang yang, mohon maaf, bertentangan dengan nilai-nilai atau sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan oleh agama. Dengan kata yang paling mudah adalah, ya barang yang kita produksi adalah barang-barang yang halal. Nah, dengan etika dalam konsumsi. Nah, etika Islam dalam bidang konsumsi itu bagaimana sih? Perspektif agama itu bagaimana sih? Nah, dalam bahasa yang paling mudah kita pahami, konsumsi adalah memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada yang mengatakan yang namanya konsumsi itu ya memanfaatkan dan juga menghabiskan. Apa yang dihabiskan? Barang dan juga jasa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan manusia. Nah, pencapaian kebutuhan atau terpenuhinya kebutuhan uh, manusia ternyata itu berbeda-beda. Nah, dalam etika konsumsi harus memenuhi kaidah atau pedoman syariah Islamiyah. Apa itu nanti kita bahas. Uh, dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki partainya yang sama. Sama itu bagaimana? Yaitu tadi sama dengan ekonomi konvensional. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia sendiri. Dalam berkonsumsi, Islam itu minimal ada tiga lah. Yang pertama adalah, ini etikanya, dilarang berperilaku tabzir atau mubazir atau sia-sia. Contohnya apa sih? Contoh, sampean itu membeli barang dalam jumlah yang banyak, lalu tidak dihabiskan. Nah, ini masuk kategori ya sia-sia. Contoh, ketika kita makan, biasa kalau orang makan di acara seremonial yang menunya itu prasmanan, kecenderungannya itu mengambil banyak menunya, baik nasi, lauknya, semuanya diambil semuanya. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, mungkin kekenyangan atau apalah, sehingga di situ sudah habis. Maka ini masuk kategori tabzir atau sia-sia. Dalam berkonsumsi, Islam melarang hal seperti itu. Yang kedua adalah israf atau berlebih-lebihan atau hidup bermewah-mewahan dan pemborosan. Nah, ini kecenderungannya adalah hidup royal. Nah, Islam mengajarkan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan Rasul mengajarkan makanlah atau minumlah itu kan ya. Makan ketika kamu lapar gitu kan ya. Selesai sebelum kamu kenyang. Ini memberikan suatu penjelasan kepada kita bahwasanya kita harus tengah-tengah wasatiyah di dalam
kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah halalan thayyibah, halal dan juga baik. Nah, ini pasti, tapi contohnya seperti ini. Kopi itu halal itu kan ya. Baik juga itu kan ya. Tapi ketika kopi itu nanti dikonsumsi melebihi daripada kapasitas atau ketentuan yang ada, contohnya dalam satu hari 10 cangkir atau 10 gelas, mungkin gitu kan ya, kadar gula atau mungkin tensi kita akan naik gitu kan ya. Karena di situ ada kandungan kafein yang lebih gitu kan ya, sehingga akan menjadi madharat kepada yang bersangkutan. Ndak iso turu, pikiran ngendem, darah tinggi. Nah, halal tapi tidak thayyiban akan terbalik menjadi madharat bagi orang tersebut. Contoh lagi sate, makan sate kambing gitu aja ya. Ya idealnya menu mungkin kalau masih muda 10 tusuk, 5 sampai 10 tusuk sudah selesai. Nah, tapi kalau kecenderungannya itu kebanyakan mungkin dalam satu porsi itu sekitar 50 tusuk. Apa yang terjadi? Kolesterol naik, darah tinggi naik, akhirnya wassalam. Iya benar halal sate kambingnya, tapi akan menjadi apa itu tidak thayyiban, tidak baik lagi, tapi menjadi hal yang buruk atau mafsadat. Itulah etika dalam berkonsumsi dalam Islam. Nah, di dalam hidup manusia itu ada dua ya yang menaungi. Yang pertama adalah antara kebutuhan dan juga keinginan. Kebutuhan itu ya relatif gitu kan ya. Tapi keinginan, kerelatifan yang di situ ada dimensi-dimensi yang tidak ada batasnya. Di pertemuan-pertemuan yang lampau sudah saya jelaskan kebutuhan manusia itu terbatas. Makan, minum, tidur itu terbatas. Tapi kalau keinginan itu tidak bisa dibatasi. Nah, jadi kebutuhan diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan agar manusia dapat berfungsi secara sempurna. Secara umum, pemenuhan kebutuhan akan menghasilkan manfaat. Dengan kata lain, kebutuhan itu bisa bagi menurut Asyatibi bahwasanya ada kebutuhan dzaruriyat, hajiyat dan juga tahsiniyat, primer, sekunder, tersier. Makan, minum, orang kalau tidak makan tidak minum bisa wassalam. Dilanjutkan dengan pakaian, tempat tinggal, dan juga mungkin perlengkapan hidup, yakni tersier, mobil, dan seterusnya. Sedangkan keinginan itu adalah sesuatu yang berasal dari hasrat ataupun nafsu, ataupun harapan manusia yang di situ dimensinya adalah kepuasan. Kebutuhan bisa terpenuhi, tapi keinginan tidak dapat dibatasi oleh hal apapun itu. Jadi kebutuhan itu kecenderungannya adalah insaniyah. Keinginan itu adalah nafsu. Nah, karakteristik kebutuhan dan keinginan. Nah, keinginan itu sumbernya adalah hasrat atau nafsu manusia. Kebutuhan fitrah manusia. Nah, jadi makan, minum gitu kan ya. Itu ya fitrah manusia, lapar gitu kan ya. Keinginan juga fitrah manusia, tapi kecenderungannya adalah hawa nafsu manusia. Hasil dari keinginan adalah kepuasan, ngalah sebenarnya puas. Tapi kalau kebutuhan, manfaat dan juga berkah. Ukuran preferensi atau selera, ini sangat subjektif sekali. Nah, kebutuhan itu fungsi. Tidur, butuh tempat tidur, selesai. Sifat subjektif, kebutuhan objektif. Nah, tuntunan Islam memandang terkait dengan keinginan itu dibatasi, dikendalikan. Islam mengaku yang namanya keinginan manusia itu sendiri. Tapi harus bisa dikendalikan ataupun dibatasi dengan iman Islam itu tersendiri. Nah, kebutuhan itu juga harus dipenuhi. Ini sudah saya sampaikan. Selanjutnya adalah etika dalam bidang distribusi secara pengertian sempit itu ya penyaluran barang ke tempat-tempat. Ke tempat-tempat mana? Gitu ya. Kalau produsen maka ya ke tempat konsumen. Ada orang di situ yang menyambungkan antara produsen ke konsumen. Namanya adalah distribusi. Nah, aktivitas distribusi ini. Konsep distribusi dalam pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan, meningkatkan sirkulasi kekayaan sehingga merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja, serta memberikan kontribusi ke arah kehidupan manusia yang baik. Nah,
Jadi kalau kita melihat apa sih tujuan daripada distribusi itu, nah, yang jelas tujuan yang pertama di dalam distribusi itu adalah untuk menjamin kehidupan tiap manusia karena meratanya barang atau modal atau pendapatan atau apalah. Nah, Islam menjamin kemaslahatan pribadi dan melayani urusan jamaah. Islam mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin. Nah, ini memberikan bantuan sosial, distribusi. Nah, makelar adalah orang atau badan yang melakukan jual beli atas nama orang lain atau yang menyuruh dengan tujuan mendapatkan hasil. Agen ini istilah-istilah dalam distribusi. Agen adalah tempat atau orang yang dipercaya untuk menjual atau menjual belikan barang tertentu. Ada agen penjualan dan juga ada agen pembelian. Nah, penghasilannya dinamakan adalah komisi atau keuntungannya. Nah, pedagang besar atau grosir adalah pedagang yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kepada pengecer. Pedagang eceran adalah pedagang terakhir yang langsung menjual kepada konsumen. Nah, nilai keadilan distribusi dalam ekonomi Islam dalam hal ini adalah etika tercermin dari beberapa aspeknya. Yang pertama adalah perbedaan pendapat. Artinya Allah itu juga sudah memberikan penjelasan bahwasanya uh, memberikan takaran rezeki itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Allahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizq. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Nah, ini sudah jelas ada clue. Anak sing sugih, anak sing kurang sugih. Ada yang miskin, ada yang agak miskin. Nah, ini sudah jelas. Pemerataan kesempatan. Selanjutnya adalah pemenuhan hak pekerja, takaful atau tolong menolong, kawan. Nah, ini adalah perilaku agen selalu menghiasi amal dengan nilai ibadah. Artinya apa? Ya, kalau sampai menjadi pembisnis, amal niat awal niat itu dengan beribadah untuk mencari maisha, bekerja, karena wajib itu semuanya. Transparan, tidak ngapusi, adil dalam menolong, ini kan sederhana. Cuma implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sulit gitu kan. Nah, distribusi pendapatan luas gitu kan ya. Ini terkait dengan apa itu etika saja itu hanya larangan ikhtikar menimbun mencari keuntungan yang wajar kan ada keuntungan yang tidak wajar itu banyak itu.